Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, siswa-siswi SMP Negeri 1 Dayuhun, sebelum memulai pembelajaran supaya kita semangat, berdiri semuanya dulu. Baik, kita yel-yel terlebih dahulu. Siap? Spring Saturday, mulai. Satu tekad, satu hati, kita bisa Spencer Jaya. Spencer, yes, yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan kalian di dunia wal akhirah. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan absen dulu kehadiran kalian pada pagi hari ini. Rifki Maulana, Hadir. Ati Puspita Devi, Rianti Nur Cahyanti, Rizky Abdul Qasim, Hadir. Cinta Melia, Ayuni Tania Mega Prasasti, Tika Dwi Alfitriani, Doni Ashari. Alhamdulillah, siswa-siswi pada hari ini hadir semua, tidak ada satupun yang tidak hadir. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Sebelum materi Bapak sampaikan, coba yang pertama, Bapak akan tanya kepada Ananda Rifki pengetahuan tentang seputar sholat. Bagaimana peran sholat dalam mencegah perbuatan keji dan munkar? Silakan, Ananda Rifki. Ya, yang pertama, sholat dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, sholat dapat menumbuhkan kesadaran moral. Dan yang ketiga, sholat dapat membentuk kedisiplinan dan kesadaran diri. Kendali diri. Bagus, terima kasih untuk Ananda Rifki. Cerdas sekali ya Ananda Rifki. Yang kedua, coba pertanyaan mantik namanya. Bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim? Bapak akan ajukan pertanyaan ini kepada Ananda Zakiani. Coba. Yang pertama, sholat merupakan salah satu kewajiban agama Islam sebagai tiang agama. Yang kedua,
sholat mengajarkan rasa syukur dan kesabaran. Dan yang terakhir, sholat merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tegas-tegas ya, anak Wahanda, jelas-jelas. Satu lagi supaya menguatkan pertanyaan pemantik. Mengapa sholat dan penting dilaksanakan? Mengapa kita harus sholat sebagai orang Islam dan itu penting dilaksanakan? Coba Bapak cari ini. Ya, coba kepada Ananda Valen, silakan menjelaskan. Ya, nomor 1, sholat adalah bentuk ibadah yang utama dan menjadi tanda ketaatan pengabdian seorang muslim kepada Allah. 2, sholat diwajibkan untuk dilaksanakan 5 kali sehari yang memberikan pengingat rutin kepada seorang muslim tentang keberadaan Allah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Walaupun belum Bapak jelaskan, ternyata kalian mampu menjawab dengan 80% benar. Berarti kalian memang anak-anak yang cerdas. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Selanjutnya, kenapa ini penting Bapak jelaskan materi ini? Materi sholat begitu penting karena dalam Islam, dalam agama Islam, sholat adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya saja tidak kokoh, maka agamanya akan roboh. Dan yang pertama kali nanti ditanya di akhirat adalah yang pertama adalah sholat. Yang ditanya pertama kali nanti adalah sholat. Maka begitu pentingnya materi pada pagi hari ini yang akan Bapak sampaikan. Baik, kemudian apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian hakikat sholat berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 dengan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan lugas. Kemudian tujuan yang kedua, merancang solusi aktivitas sholat terhadap bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan dengan tepat dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dan pencegahan perbuatan keji dan munkar dengan tepat. Yang keempat, melalui teknik pembelajaran teknik everyone as teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemanaan sholat dan zikir dan mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial dengan baik dan lugas. Tuan anak-anakku semua, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran, coba Bapak akan tanya nih, kalian sekarang sudah menginjak usia balik, anak SMP itu usia balik. Sudah lengkap sholat lima waktu kalian? Coba Bapak tanya ke Arianti. Arianti sholat subuh tadi pagi? Alhamdulillah. Abdul Qasim sholat isya tadi malam? Alhamdulillah. Berarti pembelajaran pembiasaan di SMP 1 Dayluhur, Bapak pembiasaan sholat duha, pembiasaan sholat zuhur berjamaah di sekolah, ternyata kalian aplikasikan di rumah masing-masing dengan pembiasaan sholat lima waktu. Berarti pembelajaran yang Bapak sampaikan di sekolah sudah berhasil, mudah-mudahan seperti itu. Anak-anak semua, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang sholat. Bagian ke depan, yang pertama, apa itu sholat? Sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Coba batasan balik ini ya, sudah yang jelas Menstruasi. alhamdulillah sudah menstruasi, berarti dia sudah dikatakan balik. Sedangkan bagi
bagi laki-laki batas balik adalah dia sudah ihtilam atau sudah mimpi basah. Itu batas bagi seorang laki-laki. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan sholat, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Sholat, siapa yang wajib? Yang pertama, dia adalah beragama Islam. Yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Yang ketiga, berakal. Kemudian sholat bisa dikatakan sah. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat sholat, kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Itu ada 4 syarat sah sholat. Selanjutnya Bapak akan sampaikan kembali, ya, sholat yang akan Bapak titik beratkan pada pertemuan pada pagi hari ini adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah minimal 2 orang. Minimal 2 orang dan maksimal tidak terbatas. Jadi maksimal berapa orang tadi sholat berjamaah? 2 orang. Tidak terbatas. Nah, perhatikan ini ada yang minimal 2 orang dan maksimal berapa maksimal? Tidak terbatas. Alhamdulillah. Ya, kadang pembelajaran ada yang konsentrasinya full, ada yang kurang konsentrasi. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dalam sholat berjamaah. 1 orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah paling sedikit dikerjakan 2 orang dan maksimal tidak terbatas. Sholat berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah, coba Yuni, apa artinya sunnah muakkad? Sunnah yang diutamakan untuk dikerjakan. Betul sekali, sunnah yang sangat diutamakan untuk dikerjakan. Nah, begitu besarnya manfaat sholat berjamaah. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, dalam sholat berjamaah kadang-kadang ada 2 pemahaman, ya, yaitu tentang menjadi makmum muwafiq dan menjadi makmum masbuk. Kadang-kadang ada anak-anak yang makmum masbuk, Bapak lihat di masjid kok salah. Nah, apa itu makmum muwafiq? Apa itu makmum masbuk? Coba apa pengertian makmum muwafiq? Makmum muwafiq yaitu makmum yang sempurna berjamaah dengan imam. Jadi makmum yang mengikuti sholat dari awal sampai akhir, itu makmum muwafiq. Sedangkan pengertian makmum masbuk, apa pengertian makmum masbuk? Makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal. Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal atau yang datang terlambat. Di mana dia datang langsung saja mengikuti imam, kemudian menambah kekurangan dari sholat yang tertinggal. Itu yang namanya makmum masbuk. Anak-anakku, kita lanjutkan setelah Bapak menyampaikan materi tentang sholat, ketentuan sholat berjamaah, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Saatnya kita berdiskusi anak-anak semua. Diskusi tentang sholat, Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok adalah 6 orang. Kelompok pertama nanti Rifki, Wati, Rianti, Rizki, Cinta dan Ayuni. Kelompok kedua Tika, Dwi, Puji, Dania, Andika, Safi dan Muhammadiyah. Kelompok 3
Raffi, Windy, Agni, Denis, Aulia, dan Rian. Kelompok 4 Doni, Kasih, Nurlela, Zakiani, Diki, Hansa, dan Doni. Silakan nanti berkelompok yang sudah Bapak sebut namanya untuk berkumpul berkelompok dengan anggotanya masing-masing. Silakan. Siap ya, kita mulai ya. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi supaya kegiatan diskusi berjalan dengan lancar dan semangat. Coba berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri dulu semuanya. Kita yel-yel, diskusi sukses. Spensa Day, mulai. Satu tekad, satu hati, kita bisa. Spensa Jaya, Spensa, yes, yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi sukses. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dalam pelaksanaan diskusi ini, Bapak akan membagikan 3 artikel. Kemudian artikel itu kamu diskusikan beserta anggota kelompok kalian. Dan nanti perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, melalui tampilan proyektor di depan. Jadi nanti perwakilannya untuk mengetik dulu hasilnya, diketik di komputer, di laptop, kemudian setelah diketik kalian presentasikan hasil diskusi atas artikel yang Bapak bagikan. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan artikel yang Bapak sudah bagikan untuk didiskusikan. Bapak kasih waktu untuk pelaksanaan diskusi dan kemudian kamu ngetik di laptop yang Bapak sediakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit. Siap berdiskusi? Siap. Silakan dimulai diskusinya. Waktu diskusi sudah habis, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi. Silakan disiapkan dan nanti Bapak akan tunjuk satu kelompok 2 orang. Tadi sudah kalian ketik di laptop, kemudian kalian presentasikan. Selain yang ditulis di buku sudah kalian ketik di laptop. Silakan kelompok 1, 2 orang maju ke depan. Baik, silakan untuk mempresentasikannya. Ya, baik. Silakan berdiri. Ini Koswati. Baik, saya di sini dari
kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat sholat bagi kesehatan mental dan spiritual. Sholat sebagai salah satu ibadah utama dalam agama Islam tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan mental dan spiritual. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, salat dapat membantu seseorang meraih kedamaian batin dan keseimbangan hidup. Berikut ini beberapa manfaat sholat bagi kesehatan mental dan spiritual. 1. Penghilang stres dan kecemasan. Saat melakukan sholat, seorang muslim akan fokus sepenuhnya pada ibadah dan mengalihkan pikiran dari berbagai masalah yang menyebabkan stres dan kecemasan. Melalui konsentrasi yang mendalam dalam sholat, otak dapat merilekskan diri dan mengurangi tingkat stres. Yang kedua, meningkatkan kedamaian hati. Sholat membantu membersihkan hati dari perasaan negatif seperti dendam, iri hati, dan keserakahan. Aktivitas ini memungkinkan orang untuk merenungkan diri, memanfaatkan dan mencari kebaikan dalam setiap situasi yang akhirnya membawa kedamaian batin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jangan dulu duduk ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain tentang sholat. Silakan, dari presentasi kelompok 1 ada yang ditanyakan. Ini sholat, silakan. Ananda Rufki. Iya. Oke, saya mau nanya ini. Kenapa sholat itu menghilangkan stres? Pertanyaan yang bagus. Dari sholat itu kenapa bisa menghilangkan stres dan dapat menghilangkan kecemasan? Ada yang silakan ditanggapi oleh kelompok 1. Baik, terima kasih Rifki atas pertanyaannya. Rifki bertanya kenapa sholat dapat mengurangi stres. Jadi melalui sholat kita bisa berkonsentrasi dan dapat merilekskan otak. Jadi itu mengurangi tingkat kesetresan diri kita. Baik, jawaban yang bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah, dari presentasi dari kelompok 1 sudah artikel 1, ini manfaat sholat bagi kesehatan mental dan spiritual sudah dipresentasikan. Alhamdulillah, 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih, 4 kelompok sudah bagus semuanya mempresentasikan hasil diskusinya, dan memang kalian anak-anak yang cerdas. Bapak bangga dengan kalian. Selanjutnya Bapak akan berikan penguatan materi yang sudah kalian diskusikan. Tadi yang pertama adalah sholat. Sungguh luar biasa aja itu sholat ya. Dengan sholat yang rajin, yang ikhlas, maka hati kita akan tenang, akan tentram dan damai. Yang kedua, dengan sholat setiap hari yang kalian lakukan dengan ikhlas, apalagi berjamaah setiap hari, maka apa? Kesolehan sosial, sesama tetangga, sesama saudara semakin erat. Jadi kita kontekkan dengan kehidupan masyarakat. Jika kita rajin sholat berjamaah, maka hubungan persaudaraan, hubungan tetangga, hubungan teman lebih erat karena setiap hari kita bertemu di masjid. Mungkin itu penguatan materi dari hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan. Alhamdulillah, kegiatan diskusi sudah berjalan dengan lancar.
Sebelum kegiatan pembelajaran ini Bapak tutup, tentunya refleksi atas kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Alhamdulillah pembelajaran sudah kita laksanakan. Kalian aktif bertanya dan aktif menjawab. Kemudian begitu pentingnya materi sholat ini yang kita pelajari. Semoga ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini kalian laksanakan, kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Tidak ada lagi anak yang meninggalkan sholat. Karena sholat adalah sebagai kuncinya pembeda antara orang Islam dengan orang non-Islam. Dan yang pertama kali ditanya di akhirat adalah sholat. Sholatnya kuat, maka kita menjadi orang Islam yang kuat. Sholatnya tidak kuat, maka kita mudah terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah Bapak sampaikan materi, tentunya Bapak akan memberikan penilaian atau membagikan LKPD yang mana harus kalian kerjakan. Siapkan pulpennya. Pulpennya sediakan. Nanti kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang Bapak sediakan dalam kertas 1 lembar. Kalian silakan kerjakan pakai nama dan kelas ya. Silakan pakai nama dan kelas. Alhamdulillah, ini sudah Bapak kasih waktu mengerjakan LKPD sudah selesai. Ya, saatnya dikumpulkan. Saatnya dikumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silakan salah satu perwakilan dari setiap bangku untuk mengambil hasil kerja teman-teman. Silakan diambil. Berdiri salah seorang. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD. Bapak akan koreksi. Nanti nilainya akan Bapak share di grup kelas ya anak-anak semua. Nanti nilai dari LKPD ini Bapak akan share di grup kelas. Dan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak semua yang Bapak banggakan dan Bapak muliakan, serta Allah muliakan tentunya. Allah muliakan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Alhamdulillah, kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Duduknya rapi, kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika dari Pak Indar ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan adanya dari Pak Indar sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.